Baik, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami, yaitu tentang gagasan kreatif bisnis. Nama kelompok kami yang pertama Yanuarius dengan NIM 191041696. Terus ada Ibanus dengan NIM 19104169925. Terus ada Fernando dengan NIM 19104169956 dan Herman dengan NIM 19104169930 dan Kolatindo Sibok dengan NIM 19104169945. Lanjut. Kalimantan khususnya warga masyarakat Dayak terkenal dengan alat musik yang dikenal dengan sampai dan motif ukiran khasnya yang menarik hingga ke mancanegara. Namun semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang membuat banyak sekali inovasi-inovasi yang baru. Inovasi yang dimaksud termasuk usaha saya sendiri, yaitu baju batik bermotif corak Dayak. Yang menjadikan perbedaan adalah bahan dan proses pembuatannya yang berbeda. Ini contoh corak ukir Dayak di alat musik sampai bisa dilihat sendiri. Lanjutlah baca gitu. Ya, kami lanjutkan itu ikhlas, pasar dan pemasaran. Itu ada produk yang akan dihasilkan. Itu satu, baju batik bermotif Dayak. Dan gambaran pasar itu selain bertatap muka atau berjualan langsung di lapangan, kami juga menyediakan belanja online atau lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok dan lainnya. Selain itu juga kami dapat mengenalkan budaya suku, yaitu suku Dayak. Target pasar yang dituju yaitu per individu, remaja khususnya dan konsumen yang familiar pencipta batik atau orang tua atau umuran 25 sampai 50. Lanjut dulu. Analisis pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama, pengembangan usaha dagang. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Yang ketiga, kegiatan promosi. Yang keempat, strategi penetapan harga. Analisis produk. Proses produksi, yaitu yang pertama, proses pemilihan kayu, proses produksi, proses pembalukan kayu. Yang ketiga, proses pengeringan balok. Yang keempat, pembentukan bodi sape. Yang kelima, penghalusan bodi sape. Yang keenam, pembuatan lubang resonasi. Yang ketujuh, pengukiran motif. Yang kedelapan, pengecatan bodi sape. Dan yang kesembilan, pemasangan alat musik di sape. Dilanjutkan oleh Herman. Analisis keuangannya. Di slide-nya. Jadi dari jenis kayu itu kami menggunakan kayu pelangi dengan harga 900.000 dan banyaknya atau jumlah per batang yaitu 10, jadi dikalikan menjadi 9. Dan yang kedua dengan harga 900.000 menggunakan 10 batang dan harganya jadi 9. Dan yang selanjutnya itu kayu aro dengan harga 2 juta dan yang digunakan itu 5 dan harga dikalikan menjadi 10 juta dan total dari bahan baku tersebut yaitu 28 juta rupiah. Untuk analisis bahan pendukungnya di alatnya
biayanya 2 juta dan penyewaan tempat 10 juta, gaji sebanyak juta dengan 100 juta. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kolatindo Sibok. Bok, lanjut Bok. Yang kedua, memiliki peminat yang banyak. Yang ketiga, harga jual yang cukup tinggi. Yang keempat, produk yang mulai terkenal di seluruh mancanegara. Dan yang kelima, merupakan sebuah hasil karya kerajinan tangan. Lanjut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sape merupakan alat musik Kalimantan yang dimain dengan keahlian khusus atau susah untuk setiap orang bisa memakainya, dan di mana proses pembuatannya pun begitu sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Saran, proses pembuatan alat musik sape ini disarankan menjadi bahan pembelajaran bagi semua seniman pembuat alat musik sape agar dapat mempermudah setiap proses pembuatan dan memperkaya pengetahuan di bidang pembuatan alat musik sape. Untuk proses pembuatan sape disarankan adanya penambahan alat-alat modern yang bisa lebih mempermudah dalam proses pembuatan alat musik sape. Baik, cukup sekian presentasi kami. Jika teman-teman ada yang bingung atau mau ditanyakan, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan. Lanjut. Dulu. Baik, saya ingin bertanya, gimana cara mempromosikan alat budaya dari Dayak yaitu sape untuk ke orang yang di luar suku Dayak? Baik, yang lebih tepatnya tuh kayak gini. Nanti lo saya nyanggah punya Rino lo. Pertanyaan, bagaimana caranya untuk memperkenalkan alat tradisional suku Dayak agar terkenal di mancanegara, yaitu alat musik sape. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Rinus Rino. Bagaimana caranya mempromosikan alat musik tradisional agar bisa terkenal di luar atau mancanegara? Yang pertama itu kita mempromosikan melalui sosial media seperti memainkan untuk video, dalam bentuk video, terus di sosial media support merasakan bagaimana cara memainkan alat musik. Tidak bisa semua orang, dan mereka akan rasa pengen tahu, mereka pasti akan muncul dan ingin tahu gimana cara memainkan alat musik seperti sape contohnya. Ada tambahan lagi atau apa bisa disanggah? Baik, sekian jawaban dari saya. Jika kurang boleh disanggah lagi. Baik, terima kasih sudah Gimana menjawab dengan- pertanyaan dari saya. Jadi inti jawaban dari yang Yanu jawab tadi dengan menggunakan media sosial ya, sehingga orang luar maupun yang maksudnya orang luar mancanegara maupun di luar suku Dayak itu bisa melihat dari keahlian main sape gitu ya. Ya, benar. Terima
sekali. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman, Sel, kan nanya enggak, Sel? kalau sudah jelas, Mau nanya. Hmm. Berapa lama sih silakan. proses pembuatan tape? Terus apa-apa yang digunakan alatnya? Baik. Boleh nyanggah pertanyaan dari Ansel enggak? Boleh menyanggah pertanyaan dari Ansel? Apa dong? Boleh. Tadi kan Ansel bilang berapa lama sape dibuat ya. Terus mau ditambahkan lagi daya unik apa dari sape sehingga mancanegara menarik untuk melihat Bisa sape atau menarik. memainkan sape gitu. Sape. Terima kasih. Itu kok pertanyaan Ansel tadi, Sel? Tino nambahnya tuh. Berarti berapa lama Berapa dan lama proses pembuatan sape dan apa tadi? Daya keunikan dari sape sehingga Keunikan orang dari mancanegara menarik untuk kalau itu Menarik. itu. Oke, baik. Yang dari kelompok saya ada yang ingin menjawab kan? Baik, kalau tidak ada saya akan menjawab. Saya menjawab. Boleh, silakan. Saya akan menjawab tambahan dari Rino, dia hal uniknya. Jadi hal yang ada di sapi itu dia tuh seperti itu dan cuma ada di kita Kalimantan. Oleh itu maka ibaratnya terlihat gitu di mata cendera kok bisa gitu alat yang nggak dari kayu tapi dibuat diukir secara menarik itu bisa menjadi terkenal gitu. Jadi hanya itu menurut saya Rino, maka sudah jelas pada tambahan. baik. Terima kasih teman sudah menjawab pertanyaan dari saya. Berapa satu alat yang digunakan? Torando, hidup. Lanjut man. Sudah selesai kak? Aku tutup ya. Pertanyaan Ansel tadi berapa lama sape dibuat belum dijawab. Herman tadi? Herman menjawab keunikan dari sapenya. Aku tidak jawabnya Ansel. Jawab hal unik itu yang saya jawab. Cek. Oke, lanjut. Bisa diulangi kan apa pertanyaan dari Ansel itu? Bisa. Berapa lama sih proses pembuatan sape dan terus apa-apa bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sape? Oke, untuk menjawab pertanyaan Ansel, berapa lama proses sape dibuat itu tergantung dari kerumitan ataupun bahan kayunya lah. Dan berapa lamanya mungkin yang mudah atau cepat 1 mingguan udah jadi, yang paling rumit mungkin sekitar 1 bulanan. Dan untuk alat-alatnya
hanya simpel dengan pahat dan palu. Mungkin itu saja. Kalau sudah jelas. Ya, terima kasih sudah jelas. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari jawabannya pelatih Devibok. Kesimpulannya, lamanya pembuatan sape berkisaran 1 minggu sampai 1 bulan. Dan keunikan dari sape sendiri yaitu motif dayanya. Iya, betul. Sekian, terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Udah ya? Udah. Baik, terima kasih untuk semuanya atas kerjasamanya. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Udah aku